Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala ni'matil iman wal islam. Wa nashkuru ala ma wahabana min kasati rizki wa sihatil abdan. Wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihi ala al-mujahada fi sabilihi tudaz zaman. Wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min hamazati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli asri usra wa likulli hammin farja wa likulli dayyikin makhraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa likulli dainin qada'a. Usikum ibadallah wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasul, sebagaimana sesuai dengan syarat serta rukunnya, serta mengisi waktu puasa kita, mengisi bulan suci Ramadan kita dengan amalan-amalan soleh, seperti selalu melaksanakan salat fardu maupun salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Namun di balik itu semua, kita tentunya bisa mengetahui atau tidak apakah puasa kita yang kita jalankan selama 1 bulan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tentu saja kita tidak bisa mengetahui apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tentu kita tidak mengetahui secara pasti, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Namun ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa menjadi indikasi bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ini tidaklah mutlak, tapi bisa menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas puasa kita. Karena sejatinya puasa yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama puasa di bulan suci Ramadan ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika kita dimudahkan untuk melanjutkan puasa sunnah setelah puasa di bulan suci Ramadan ini. Seperti puasa sunnah setelah bulan suci, yaitu bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita
untuk terus beribadah kepadanya dengan cara yang dicintainya. Namun sebaliknya, jika kita merasa berat, kemudian kita merasa malas untuk melakukan puasa sunnah setelah puasa Ramadan, maka ini bisa menjadi tanda bahwa puasa Ramadan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang hamba, maka Dia akan memberikan kemudahan dan kesempatan kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh yang lainnya setelah amal-amal soleh yang lainnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sitta min Syawalin, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun. Adapun tanda lain bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk seperti halnya berbohong, menggunjing, memfitnah, mencuri, bahkan sampai berzina. Sejatinya puasa seharusnya membuat kita lebih sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjaga lisan kita, perbuatan kita dari hal-hal yang dapat menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain. Namun sebaliknya, jika kita masih saja melakukan perbuatan-perbuatan tercela saat berpuasa atau setelah berpuasa, maka bisa menjadi tanda bahwa puasa ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang tidak hanya menahan diri dari hanya sekedar dahaga, haus dan lapar serta minum saja, namun juga menahan diri kita dari segala hal yang dapat merusak kebaikan hati kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amali bih wal amada bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan tetap mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Adapun tanda yang terakhir bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika kita mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, atau kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Kehidupan yang baik di dunia berarti kita mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, serta teman yang soleh. Adapun kehidupan di akhirat adalah berarti kita mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga, mendapatkan tempat di surga yang indah dan nikmat-nikmat yang abadi kelak nanti di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyebutkan, "Man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan." Jadi barang siapa mendapatkan buah amalnya di dunia, maka itu menjadi petunjuk diterima amalnya di akhirat. Namun apabila sebaliknya, jika kita mendapat kehidupan yang buruk baik di dunia maupun di akhirat, maka ini bisa jadi tanda bahwa puasa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kehidupan yang buruk di dunia berarti kita mendapatkan rezeki yang haram, rezeki yang sedikit, serta mendapatkan penyakit yang berat, keluarga yang bermasalah, sahabat yang jahat, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kehidupan yang buruk di akhirat berarti kita mendapat siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, neraka yang mengerikan, dan azab-azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah beberapa tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.